Tahun ini akan ada 41 kotak kosong yang ikut bertarung dalam pilkada. Menurut Perludem, ini akan menjadi pilkada dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Preferensi pemilih milenial dan generasi Z sekaligus mengetahui pola dan arah serta bersama-sama mewaspadai gerakan radikal pada pemilu 2024. Halo Sobat KPU, tahukah kalian generasi milenial dan generasi Z memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan kepala daerah? Berdasarkan data pemilu tahun 2024, pemilih milenial dan generasi Z mencapai lebih dari 50% dari total pemilih. Data ini menunjukkan seberapa besar potensial mereka dalam mewujudkan kemajuan masyarakat dan daerah jika ikut berpartisipasi dalam pilkada tahun 2024. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu dari generasi muda yang ikut pilkada tahun 2024. Mungkin bisa diperkenalkan nama saya, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Raida Ramadan dari Prodi RK Angkatan 2022. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebagai generasi muda, apa yang Anda ketahui tentang pilkada 2024 dan seberapa penting hal ini bagi Anda? Oke, jadi pilkada 2024 itu tentang melihat kepala daerah berupa wali kota sama gubernur ya. Mungkin kalau untuk kepentingan dari saya cukup penting sebenarnya, karena juga kita bisa melihat pasti setiap kepala daerah itu kebijakannya berbeda-beda ya. Jadi mungkin saja nanti untuk next kepala daerah kita ada kebijakan yang berbeda. Siapa tahu ada beasiswa, kita lebih gampang dapat. Oke, baik. Mungkin pertanyaan kedua, sebagai pemilih muda, isu-isu apa yang paling Anda perhatikan dari calon kepala daerah yang akan Anda pilih? Pertama, pemberdayaan masyarakat, kayak teman-teman pekerja-pekerja dari kota asal sini atau wilayah asal sini kayak Kalimantan Timur. Itu pertama, kita pemberdayaan masyarakatnya lumayan seharusnya sih buat next pemerintahan. Kita bisa banyak lapangan kerja di sini, juga memberdayakan masyarakat lokal. Gak melulu harus ngambil pekerja-pekerja dari luar Kalimantan, yang notabene-nya kita di Kalimantan juga belum bekerja. Itu kedua, yaitu tadi beasiswa untuk mahasiswa lebih digampangkan. Contohnya kayak Kaltim tuntas kemarin, meskipun sudah IP di atas nilai 3, masa juga nggak dapat, kan juga kita sudah capek-capek berusaha, yang dapat malah orang-orang yang istilahnya yang memang benar-benar mampu buat secara finansial untuk kuliah, tapi dia dapat beasiswa itu jadinya uangnya kayak buat sia-sia aja gitu. Mungkin dibuat kebutuhan bensinnya atau kebutuhan lainnya gitu. Mungkin pertanyaan ketiga, apa harapan Anda terhadap calon pemimpin daerah terkait kebijakan untuk generasi muda? Nah, itu yang penting pertama amanahnya sih sesuai janjinya kemarin. Itu kan dua paslon antara gubernur itu kan sama-sama janji buat mempermudah beasiswa, mempermudah pendidikan itu. Situ kedua, untuk anak-anak muda ini kita dibekali dibekali ilmu pendidikan buat menuju ke masa-masa kerja lah kita ini, karena memang untuk kehidupan next kita sebagai mahasiswa ini kan ya kalau nggak banyak sih sebenarnya jalan pilihan, bisa jadi guru atau mau lanjut pendidikan lagi, atau ya salah satu seperti saya kan ya kerja itu. Jadi mungkin sesuai dengan tugasnya masing-masing dan janjinya, ya yang pertama mudah-mudahan amanah itu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda memastikan informasi yang Anda terima tentang pilkada adalah benar dan itu bukan hoax? Itu bisa dari via berbagai macam ya. Jadi misalnya kalau kita dapat satu informasi atau berita yang mungkin kita masih ragu itu fakta atau bukan, itu ya kita bisa nyari sumber berita yang lainnya yang sudah kredibel lah istilahnya. Atau sebagai kita berpikir kritis itu kita harus melihat dulu itu sumbernya dapat dari mana, misalnya kayak pengamatan langsung atau ada videonya secara pengamatan langsung, bakal bisa lebih dipercaya gitu. Nah itu kita bisa koreksi lagi sebenarnya di
media-media lain. Misalnya kalau kita udah bisa dapat di Instagram, mungkin kita harus cross check lagi ke media yang lainnya, contohnya kayak Facebook atau Twitter, atau mungkin yang lebih kredibel kita juga kembali ke video pembuktian kalau ini sebuah informasi yang kredibel. Oke, pertanyaan ketiga ini, pertanyaan terakhir, menurut Anda apa yang perlu ditingkatkan agar generasi muda lebih tertarik dan aktif berpartisipasi dalam pilkada? Itu kalau untuk partisipasi dalam pilkada itu sebenarnya kayak sesuai dengan niat masing-masing ya, di mana mau contoh sederhananya mereka mau nyoblos ke TPS-nya langsung, atau kadang ada orang yang males-malesan lah, paling juga nggak terlalu berpengaruh suara saya gitu, cuma satu orang gitu. Jadinya mungkin kita bisa kalau dalam Kalimantan Timur yang bukan dari TPS, yang mungkin dari partai-partai itu langsung aja ke misalnya masyarakat, sosialisasi bahwa pentingnya pilkada itu seperti apa, supaya ngajak masyarakat anak-anak muda ini juga berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Dengan sederhananya aja, yang penting kita nyoblos ikut masuk ke daftar di nyoblosnya itu, berpartisipasi, entah itu dia mau golput di dalamnya atau mau nggak milih di dalamnya, atau mau bisa bersama juga itu mah urusan sendiri masing-masing ya. Yang penting sudah jalan ke TPS saja itu sudah lumayan bagus. Oke, baik, terima kasih pada saudara-saudara yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada Citizen Project ini. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andres Saputra Patalungan, perwakilan dari kelompok 1 Project Citizen dari kelas KWNE. Dan di sini bersama saya adalah saudara Gilang selaku narasumber atau salah satu petugas dari Pilkada Bawaslu Kota Balikpapan. Oke, baik. Izin saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau boleh tahu Kak, ini ditugaskan di mana ya Kak? Saya ditugaskan di daerah Balikpapan Tengah, spesifiknya di TPS 9. Oke, kalau boleh tahu tugasnya itu nanti apa aja? Jadi kalau untuk tugas seorang pengawasan itu dia sebelum pilkada itu udah bertugas seperti di masa kampanye, masa distribusi kotak suara, terus lebih pentingnya itu utamanya di pungut hitung dari pilkada tersebut. Oke, baik. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi terkait panitia pilkada tahun 2024. Dan mungkin yang pertama, sebagai panitia pilkada, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda di wilayah Anda? Oke, baik. Untuk sejauh ini sih yang saya lihat banyak banget pasangan-pasangan calon itu melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode-metode yang bagus menurut saya, yaitu salah satunya adanya konser-konser. Konser-konser tersebut dapat memikat para pemuda, apalagi salah satunya Kota Pemuda Balikpapan itu anak-anaknya itu suka dengan musik. Jadi dengan era atau dengan salah satunya Gen Z, dengan adanya acara tersebut itu dapat memikat hati mereka untuk dapat memilih pasangan calon tersebut. Oke, mungkin pertanyaan kedua, dalam pelaksanaan tugas panitia, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menggerakkan partisipasi generasi muda saat ini? Dalam pelaksanaan tugas itu yang paling susah tuh sekarang banyaknya orang-orang atau tim-tim sukses dari pasangan-pasangan calon tersebut. Banyaknya gerakan-gerakan bawah tanah, salah satunya yaitu yang dapat menggoyahkan hati-hati para pemuda. Salah satunya yang sangat marak yaitu saat ini yang tidak melihat dari umur, yaitu money politik. Jadi banyak banget pasangan-pasangan calon itu mencari orang-orang sukses mereka untuk dapat menyebarkan money politik untuk dapat memenangkan pilkada tersebut. Wah, mungkin pertanyaan ketiga nih, sejauh ini apa sih kendala teknis yang sering dihadapi dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih muda dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk saat ini itu yang paling susah itu banyaknya
kampanye di titik-titik tertentu, dan banyak kampanye-kampanye yang di luar dari informasi kampanye, seperti adanya arisan keluarga. Itu arisan keluarga tapi berbentuk kampanye, ada acara-acara gathering tapi berbentuk kampanye, itu yang sangat sulit dijangkau. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya dari orang panitia pilkada, kami tidak dapat melakukan pengawasan pergerakan tersebut. Nah, takutnya di kegiatan tersebut adalah berkaitan dengan money politik, yang dimana itu salah satu pelanggaran besar dari pilkada di tahun ini. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut pengalaman Anda sebagai panitia Bawaslu, metode sosialisasi seperti apa sih yang paling efektif untuk menarik minat generasi muda saat ini? Oke, baik. Salah satunya tentang metode sosialisasi yang menarik buat kaum muda Balikpapan, yaitu dengan cara mengumpulkan kaum muda dengan memberikan atau memberitahu visi misi dari pasangan-pasangan calon tersebut, dan mereka memberitahu apa benefitnya, yaitu tidak melainkan mengenai tentang uang. Itu sama sekali pelanggaran terbesar. Nah, dari sebaiknya untuk pasangan-pasangan calon itu dapat memberikan suatu benefit untuk masa-masa muda ke depan, seperti adanya loker jika dianya nanti terjadi, dan banyaknya kegiatan-kegiatan muda yang dapat memberikan manfaat untuk kaum muda di Balikpapan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang atas wawancara pada hari ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafari Darwis dari tim 1 kelompok 1 tugas Citizen Project KWK mata kuliah keluarga dan keilmuan. Hari ini saya akan mewawancarai dengan Pak Joko selaku Pak RT 19. Berikut pertanyaan yang pertama untuk Bapak. Bagaimana tingkat partisipasi generasi muda dalam tahapan Pilkada 2024 ini? Alhamdulillah, banyak generasi muda yang turun untuk mensukseskan pilkada ini dan turut aktif dalam media sosial maupun dari mulut ke mulut untuk mengajak lingkungan sekitar untuk menggunakan hak suaranya. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu upaya meningkatkan kesadaran politik di lingkungan RT sini Pak. Mengingatkan untuk mencoblos dalam bentuk tatap muka ataupun teguran daring melalui sosial media. Terima kasih jawabannya Pak. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu tantangan utama untuk berpartisipasi aktif di Pilkada 2024 ini. Beberapa warga masih kurang peduli, seperti tidak tertarik untuk mencoblos dengan adanya pilkada serentak yang dapat merugikan dirinya sendiri karena tidak menggunakan hak suaranya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Dilanjut pertanyaan nomor 4, yaitu strategi yang diterapkan untuk memastikan pemuda mendapat informasi yang cukup tentang tata cara Pilkada 2024 ini. Membaca informasi informatif yang ada di banner, spanduk, videotron yang terpasang di kota ataupun di media sosial. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Lanjut ke pertanyaan kelima, harapan dan saran untuk meningkatkan kualitas partisipasi di generasi muda dalam pilkada yang akan datang. Mungkin lebih perlu memperhatikan pemuda-pemuda aktif di daerahnya untuk menjadi penggerak massa yang bermanfaat, yang bergerak dalam kegiatan pemilu melalui aksi nyata tatap muka atau melalui media sosial. Baik, terima kasih atas 5 pertanyaan dan jawaban yang telah kita jalani. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Sekian
Sebagai penutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.